warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bangga Indonesia TV. Salam dahsyat dan luar biasa untuk kita semua. Membahas tentang tema hari ini, saya akan membawakan tentang apa yang perlu kita lakukan ketika kita bermain dengan intonasi dan volume ketika kita berbicara dengan orang lain. Di antara kita pasti sering sekali berhadapan dengan yang namanya komunikasi. Baik itu dengan teman, orang sekitar kita, bahkan rekan kerja kita, dan bahkan lebih luas lagi. Di dalam dunia presentasi, kita sering mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan dalam hal volume yang kurang keras atau volume yang terkadang terlalu keras. Sehingga saya akan berbagi tips and trick bagaimana ketika kita berbicara volume yang kita sampaikan itu mampu menjadi sebuah intonasi atau volume yang tepat. Pasti ada pertanyaan di antara kita. Emang bisa kalau kita belajar volume mempengaruhi sesuatu? Yakin kalau seandainya kita memainkan volume kita, itu dapat memberikan impactful dan dampak. Yuk simak apa yang akan kita lakukan dalam hal yang berhubungan dengan volume dan intonasi. Di dalam sebuah studi dikatakan bahwa sebagian besar orang Amerika lebih baik ketemu hantu daripada berbicara di depan umum. Alasannya kenapa? Karena ternyata di antara mereka lebih baik ketemu hantu disebabkan mereka punya rasa kurang percaya diri dan takut berhadapan dengan orang lain. Hal itulah yang menjadi dasar di mana orang-orang mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan dalam sisi berbicara. Maka dari itu, untuk tema kali ini membahas volume dan intonasi. Ketika kita sedang tampil, baik itu saat kita perform dalam sisi presentasi, berbicara kepada klien, ngobrol bersama teman, bahkan kita bercerita storytelling. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mendasar adalah tentang volume. Ada kalanya volume itu ditinggikan, ada kalanya volume direndahkan. Temanya tergantung ketika kita membawakan hal apa. Pertama, ketika kita membawakan sebuah cerita, ikuti alur cerita itu dengan volume yang bisa meninggi atau merendah. Contohnya ya, kalau seandainya cerita, saya siang hari ini berada di Kekopi. Nah, itu contoh katanya. Tapi untuk kita mainkan volume tinggi dan rendah bisa seperti ini. Siang hari ini saya berada di Kekopi. Itu volume tinggi. Tapi untuk volume rendah, siang hari ini saya berada di Kekopi. Ada sisi perbedaan yang membuat apa yang kita sampaikan memiliki dampak. Lantas apakah hanya volume yang dimainkan? Tidak. Masih ada yang namanya intonasi. Ketika kita berbicara, ada kalanya kita memainkan sebuah intonasi yang disebut dengan jeda, diperlambat atau diayunkan. Yang pertama kita akan membahas tentang jeda. Kenapa jeda itu penting? Jeda itu membuat sisi orang kalau seandainya mendengarkan kita, itu akan terfokus ketika dirinya teralihkan sementara. Contohnya begini. Siang hari ini saya berada di Kekopi. Dan siang hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang ada di Kekopi dan Bangga Indonesia. Kenapa begitu? Karena siang hari ini saya senang sekali bisa berada di sini. Itu tipikal jeda. Ada kata yang diberikan space untuk melanjutkan kata berikutnya. Siang hari ini saya berada di Kekopi. Stop. Kenapa saya berada di Kekopi? Karena saya merasa ada hal yang sangat menyenangkan. Stop. Dan saya bertemu dengan teman-teman yang ada di Kekopi ini beserta tim Bangga Indonesia. Itu tipikal jeda. Lalu bagaimana tipikal diperlambat? Tipikal diperlambat adalah kata-kata yang dimana ketika kita menyampaikan ini biasanya seperti cerita yang membuat diri kita terhanyut akan suasana itu. Contohnya begini. Siang hari tadi saya mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan.
sehingga waktu yang saya miliki tidak menjadi waktu yang sangat-sangat berarti. Apa yang perlu saya lakukan? Ada kehampaan, ada rasa gundah. Itu tipikal diperlambat. Jadi cerita kita bukan cerita yang dipercepat seperti hari tadi saya mengalami sebuah masalah sehingga tadi saya merasa gundah gulana, kurang semangat dan kurang happy. Itu terlalu cepat. Tapi tipe diperlambat adalah membuat kata-kata itu menjadi kata-kata yang dimana menjadi intonasinya mendasar atau lambat. Siang hari tadi saya merasakan rasa yang sangat-sangat kurang menyenangkan. Sehingga saya merasa gundah, galau, dan bingung mau apa. Nah, itu tipikal untuk diperlambat. Tipe ketiga adalah tipe yang disebut diayunkan. Diayunkan berarti seperti ini, seret. Kata-kata yang diayunkan, ibaratnya kata semangat nih. Kalau seandainya kita main volume tinggi, semangat. Volume rendah, semangat. Volume kalau misalkan dijeda, semangat. Kalau seandainya diperlambat, semangat. Tapi kalau seandainya diayunkan adalah semangat, atau misalkan kita bisa dahsyat. Nah, sedikit ada tekanan lalu ke atas. Dahsyat, semangat. Nah, itu adalah tipe yang dimana ketika teman-teman menggunakan, bisa digunakan di dalam sesi bicaranya ketika ada di depan orang-orang yang melihat teman-teman. Saya akan memberikan satu narasi pendek dengan menggunakan berbagai tipe yang saya sampaikan, mulai dari tinggi, rendah, dijeda, diayunkan, dan diperlambat. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang nantinya bisa teman-teman nilai. Saya menggunakan hal apa di dalam cerita ini? Apakah volume tinggi, apakah volume rendah, diperlambat, dijeda, atau diayunkan? Silahkan teman-teman simak. Pada siang hari ini, saya merasakan rasa yang sangat-sangat sedih. Akan tetapi, ada sisi yang membahagiakan di dalam diri saya. Kenapa demikian? Karena saya bertemu dengan teman-teman dari Bangga Indonesia dan juga Kekopi. Lantas, apa yang perlu saya lakukan? Tentu dong, saya akan bersapa-sapa dengan mereka dan berjumpa dengan mereka dengan berbagai hal yang dapat saya bagikan melalui ilmu yang saya miliki. Tentunya saya berdoa dan berharap apa yang saya lakukan ini bisa menjadi pembekalan yang baik untuk teman-teman di Kekopi dan juga di Bangga Indonesia. Nah, teman-teman, coba teman-teman sadari, saya menggunakan volume tinggi di sebelah mana, rendah sebelah mana, diperlambat sebelah mana, dijeda sebelah mana, dan diayunkan sebelah mana. Sehingga ketika kita presentasi seperti ini, kita akan lebih tahu sisi volume mana yang perlu dinaikkan, diturunkan, diberikan jeda, diperlambat, atau diayunkan. Begitulah tips and trik terkait volume di sesi kali ini. Terima kasih, saya Agung Setianto dari Bangga Indonesia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.